Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya hormati, para hadirin dan hadirat, mustami'in mustami'at, wabil khusus semua jajaran pengurus takmir Masjid Baitul Amal yang saya hormati. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang sampai saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah bisa melaksanakan rutinitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala karunia, rahmat dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas segala karunia, rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Para hadirin wal hadirat, mustami' mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini adalah pembahasan tentang kitab tasawuf, yang dimana agar hati kita menjadi hati yang lembut, hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang selamat. Karena kita hidup di dunia ini, tujuan utama kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan yang lain. Kita diciptakan ke dunia ini, tujuan utama adalah agar kita menjadi hamba yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku. Artinya kita diciptakan ke dunia ini dengan tujuan utama, tujuan pokoknya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika kita telah lahir ke dunia, kita lupa tentang perjanjian kita kepada Allah. Di dalam rahim kita telah berjanji kepada Allah untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita lahir ke dunia, melihat gemerlap dunia, kita lupa dengan perjanjian kita dalam rahim kita, dalam alam rahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap cabang bayi di dalam rahim itu telah berjanji kepada Allah akan menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika lahir ke dunia, melihat keindahan dunia dan gemerlap dunia, kita lupa dengan tujuan kita lahir ke dunia ini. Perumpamaannya seperti kita berangkat, disuruh oleh orang tua kita untuk berangkat ke supermarket untuk belanja yang banyak untuk kebutuhan kita di rumah. Kita disuruh oleh orang tua, kamu berangkat ke supermarket belanja yang banyak untuk persediaan kita di rumah. Setelah kita masuk ke supermarket, ternyata terkadang kita itu lupa dengan tujuan utamanya, bahwa kita ke supermarket itu untuk belanja untuk kebutuhan di rumah. Tapi ketika masuk ke supermarket, kita melihat gemerlap keindahan supermarket dengan mainan-mainan dan keindahan yang lain, kita lupa tujuan kita untuk ke supermarket, sehingga uang yang kita bawa
tujuan yang kita niatkan dari rumah berubah, sehingga kita sibuk bermain dengan hal-hal yang tidak berguna. Sehingga ketika kita pulang ke rumah, kita tidak bawa apa-apa, tidak bawa bekal. Kita tidak membawa apa yang telah diperintahkan oleh orang tua kita, sehingga ketika kita ke rumah, kita tidak punya bekal di rumah. Begitu juga kita hidup di dunia ini, ada perjanjian mulai dari alam rahim, kita ini untuk menjadi orang yang taat kepada Allah. Tapi ketika lahir ke dunia, kita melihat gemerlap dunia, kita lupa dengan tujuan kita diciptakan, sehingga kita melupakan bahwa kita dilahirkan ke dunia ini untuk mencari bekal yang banyak untuk kebahagiaan di akhirat. Nah, nanti setelah kita pulang ke akhirat, kita menjadi orang yang menyesal karena kita tidak punya apa-apa untuk bekal kehidupan kita di akhirat. Maka dari itu, marilah kita tanamkan kesadaran kita bahwasanya kita ini hidup di dunia sebentar, ibaratkan kita sedang dalam perjalanan atau sedang berhenti di sebuah perjalanan. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabilin. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Engkau hidup di dunia ini harus seperti orang asing, seperti tamu. Kita ini bukan penduduk asli dunia, maka kita di dunia ini hanya tamu. Berarti setelah sampai pada waktu yang ditentukan, kita harus pulang ke rumah kita, yakni di akhirat. Au abil sabilin, atau kita harus merasa bahwa kita ini sedang melakukan sebuah perjalanan. Ada fase kehidupan berikutnya setelah kehidupan dunia. Ketika kita sadar dengan hal itu, insya Allah kita hidup di dunia ini tidak hanya sibuk dengan urusan dunia, melainkan bagaimana kita mencari bekal yang banyak untuk kehidupan kita di alam akhirat nanti. Maka di sini ada sebuah kisah, ada sebuah hikayat. Anna Fatimah Az-Zahra bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Siti Fatimah Az-Zahra, putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma matat, ketika beliau meninggal, hamala janazataha arba'atu, yang membawa jenazah beliau itu 4 orang. Ketika Siti Fatimah putri Rasulullah meninggal, yang membawa jenazah Siti Fatimah itu 4 orang. Yang pertama zaujuha Ali, orang yang pertama yang memikul membawa jenazah Siti Fatimah adalah Sayyidina Ali, suaminya. Wabnahal al-Hasan al-Husain, dan yang kedua dan yang ketiga adalah putra dari Siti Fatimah, yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Wa Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan yang keempat adalah Abu Dzar al-Ghifari. Ketika Siti Fatimah binti Rasulullah meninggal, yang memikul Siti Fatimah dari rumah Rasulullah ke tempat penguburan itu 4 orang. Yang pertama Sayyidina Ali, suaminya. Yang kedua putranya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang keempat adalah Abu Dzar al-Ghifari. Falamma wada'uha ala syafiril qabri, maka ketika 4 orang ini menaruh Siti Fatimah di pinggir kuburan, qama Abu Dzar al-Ghifari, sebelum memasukkan jenazah dari Siti Fatimah, Abu Dzar al-Ghifari berdiri. Faqala, Abu Dzar berkata, ya qabru, atadri man lati ji'na biha ilaiki. Kata Abu Dzar al-Ghifari, wahai kuburan, tahukah engkau siapa yang kami bawa sekarang kepadamu ini? Abu Dzar al-Ghifari itu ngomong ke kuburan, wahai kuburan, tahukah siapa orang yang sekarang saya bawa ke sini? Hiya Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hiya Fatimah Az-Zahra bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Sekarang orang yang akan kami masukkan ke kamu ini adalah Siti Fatimah Az-Zahra, putri dari Rasulullah SAW, wa zaujatu Ali Al-Murtada, dan istri dari Sayyidina Ali, wa Ummul Hasan wal Husain, dan ibu dari Sayyidina Hasan dan Husain. Itu Abu Dzar Al-Ghifari berkata ke kuburan. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari selesai mengucapkan itu, fasami'u nidaan minal qabri. Orang yang hadir di tempat itu mendengar suara dari kuburan, jawaban dari kuburan ini. Kuburan ini menjawab. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari selesai mengucapkan itu, semua orang mendengar jawaban dari kuburan ini. Apa jawaban dari kuburan ini? Kata kuburan, yaqulu ma ana maudi'u hasabin wa nasabin wa innama ana maudi'ul amali sholih. Saya ini bukan tempat nasab dan keturunan. Saya itu gak bicara nasab dan keturunan. Wa innama ana maudi'ul amal sholih, melainkan saya ini adalah tempat berbuat amal soleh. Fala yanju minni illa man kathura khairuhu wa salima qalbuhu wa khalasu amaluhu. Maka tidak ada yang akan selamat siapapun dariku, kata kuburan, illa man kathura khairuhu, kecuali orang yang banyak amal baiknya, wa salima qalbuhu, dan selamat hatinya, wa khalasu amaluhu, dan ikhlas dalam berbuat amal. Kuburan itu menjawab, cak saking jak Madura engkau lo ajeling siapa, lo ajeling sa anak siapa. Itu putri Rasulullah. Saya itu gak peduli yang masuk ke saya itu siapa, itu anak Rasul atau anak kiai, anak siapa, gak peduli. Karena saya ini bukan tempat di mana berbicara nasab. Saya ini adalah tempatnya orang yang berbuat amal soleh, dan tidak ada satupun orang yang akan selamat dari siksaku kecuali orang itu adalah orang yang banyak amal baiknya, yang selamat hatinya, dan ikhlas dalam berbuat amal. Ini putri Rasulullah, apalagi kita ini siapa? Artinya amal di akhirat nanti, artinya proses di akhirat itu tidak memperhitungkan keturunan siapapun. Ketika orang itu adalah orang yang tidak baik kelakuannya di dunia, meskipun anak seorang kiai, anak seorang ulama, itu tetap akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang biasa, akan tapi ia menjadi orang yang soleh, hatinya bersih, ikhlas dalam berbuat amal, maka ia akan menjadi orang yang selamat. Artinya jangan kita mengandalkan saya ini loh keturunan ini, keturunan ini. Jangan mengandalkan itu gak berlaku kepada Allah. Andaikan itu berlaku, Abu Jahal dan Abu Lahab itu paling dekat dengan Rasulullah, pamannya Rasulullah. Tapi itu gak ada hitungan, di sisi Allah gak ada perhitungan itu. Qala Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi. Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi berkata, man arada ayyan juwa min azabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'at asya. Kata Abu Lais, Al-Faqih Abu Lais, barang siapa yang menginginkan ia selamat dari siksa kubur, fa alaihi ayyulazima arba'at asya, maka ia harus melakukan 4 hal. Barang siapa yang menginginkan ia akan selamat di hari kiamat dan selamat dari siksa kubur, maka ia harus melakukan 4 hal. Wa ijtanibu arba'at asya, dan juga harus menghindari dan menjauhi 4 hal. Ada 4 hal yang harus dilakukan dan ada 4 hal yang lain yang harus dijauhi dan ditinggalkan. Wa amman lati yalzamu, adapun 4 hal yang wajib dilakukan. Wa amman lati yalzamu ayyulazimaha, adapun 4 hal yang wajib dilakukan, fal muhafadzatu ala sholati, yang pertama orang itu harus menjaga sholat yang 5 waktu. Jangan sampai membiasakan meninggalkan sholat 5 waktu. Itu yang pertama, ketika orang itu menginginkan selamat dari siksa kubur. Yang kedua, wasadaqatu, perbanyak bersedekah, sering bersedekah. Kalau orang sering bersedekah, insya Allah orang itu akan selamat. Yang ketiga, wa qiraatul Quran, perbanyak baca Quran. Biasakan membaca Quran.
Orang yang istiqomah biasa membaca Quran, insya Allah selamat dari siksa kubur. Dan yang keempat, wa kathratu tasbih, memperbanyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 hal ketika orang itu menginginkan selamat dari siksa kubur, ada 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menjaga sholat yang 5 waktu, yang kedua perbanyak sedekah, yang ketiga perbanyak baca Quran, yang keempat perbanyak baca tasbih. Fa innaha tudhiqul qabra wa tuwassi'uhu. Karena sesungguhnya 4 hal tersebut, menjaga sholat 5 waktu, gemar bersedekah, gemar membaca Quran, dan juga memperbanyak tasbih, tudhiqul qabra, hal itu akan membuat kuburan orang tersebut menjadi menjadi bersinar, wa tuwassi'uhu, dan akan diperluas kuburannya. Orang yang membiasakan 4 hal ini, kuburannya akan ada cahaya dan kuburannya akan diperluas oleh Allah SWT. Wa ammal lati yalzamul ijtinaba anha, adapun 4 hal yang harus dijauhi ketika orang itu ingin selamat dari siksa kubur. Yang pertama, fal kadzibu, dia harus menjauhi dusta. Jangan mudah berdusta, karena dusta itu akan membuat seseorang celaka di dunia sampai akhirat, merugikan dunia sampai akhirat. Itu kalau dusta. Yang kedua, wal khiyanatu, khianat, mudah mengkhianati orang lain, mencederai kepercayaan orang lain. Yang keempat, wan namimatu, sering mengadu domba, memindah ucapan dari satu ke satu dengan tujuan keburukan. Yang keempat, wal baulu qaiman, kalau kencing sambil berdiri. Itu ada 4 hal yang harus dihindari. Yang pertama adalah dusta, yang kedua adalah khianat, yang ketiga adalah namimah atau mengadu domba, yang keempat kencing berdiri. Itu harus dihindari. Karena kenapa? Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, istanzihu anil bauli fa inna ammata adzabil qabri minhu. Hindarilah kalian semua dari terkena kencing. Fa inna ammatal adzabil qabri minhu, karena kebanyakan siksa kubur itu ditimbulkan dari cipratan air kencing. Makanya kalau biasanya kencing berdiri sering cipratan. Makanya jauhilah kencing sambil berdiri. Karena ketika berdiri biasanya ada cipratan air kencing yang kena ke anggota tubuh kita lah. Itu yang menjadi penyebab terjadinya siksa kubur. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, innal adzab 'ala ar-ruhi dunal badan. Sebagian ulama mengatakan tentang prosesi terjadinya siksa kubur. Kata sebagian ulama, siksa kubur itu terjadi pada ruh tanpa badan. Artinya ada ulama yang mengatakan siksa kubur itu yang disiksa ruhnya, bukan badannya. Itu kata sebagian ulama. Wa qala ba'dun akhar, dan juga sebagian ulama yang lain mengatakan innahu 'alal badan dunar ruh, yang disiksa itu tubuhnya bukan ruhnya. Ini perkhilafan ulama tentang terjadinya siksa kubur. Wa qala ba'dun akhar, dan sebagian ulama yang lain mengatakan innahu 'alar ruhi wal badan, sesungguhnya siksa kubur itu terjadi pada ruh dan tubuhnya. Ila ghairi dzalika minal aqwal, sampai bermacam-macam pendapat ulama tentang itu. Artinya beda pendapat. Ada yang mengatakan ruhnya yang disiksa, tubuhnya tidak disiksa. Ada yang mengatakan tubuh tanpa ruh. Ada yang mengatakan tubuh dan ruhnya sama-sama disiksa. Fa ingkilah, maka ketika ada orang mengatakan la yajuzu ayyu'adzabal badanu, tidak mungkin badan itu disiksa, li'annahu khalin 'anir ruh fayamtani adzabu, karena tubuh itu ketika sudah meninggal kosong dari ruh, maka meskipun disiksa percuma. Itu ada yang mengatakan. Kalau ada orang mengatakan kalau tubuhnya yang disiksa, kan itu tubuh sudah tidak ada ruh, enggak terasa sakit, kan percuma. Jadi kalau ada orang mengatakan seperti itu, maka jawabannya innallaha qadirun ala ay yakhluqa fihi
ala ayyakhluqa fina wa hayatin qadra ma yumkinul alama wa tana'uma min ghairi i'adati ruh ilaihi. Jawabannya, sesungguhnya Allah itu mampu menciptakan dalam tubuh itu macam kehidupan yang sekiranya mungkin merasakan sakit dan merasakan nikmat dari tanpa mengembalikan ruh pada tubuhnya. Allah itu mampu memberi macam kehidupan, artinya bagian kehidupan yang sekiranya bisa tubuh itu merasakan sakit dan merasakan nikmat tanpa mengembalikan ruhnya lagi. Tujuannya apa? Li'alla yahtaju ila nasjidin jadidin, supaya tidak membutuhkan untuk mencabut ruhnya kembali. Nah, makanya ruh itu ada yang mengatakan tidak dikembalikan, karena ketika dikembalikan berarti harus dicabut lagi seperti orang waktu hidup di dunia. Ini memang perkhilafan di antara ulama. Wa qala ba'dul ulama, dan sebagian ulama lagi mengatakan yuj'alur ruhu fi jasadihi kama kana fid dunya wa yajlisu wa yus'alu. Sebagian ulama mengatakan ruh itu dikembalikan lagi kepada jasadnya seperti dia di dunia, sehingga orang itu bisa duduk dan juga bisa ditanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Itu menurut sebagian ulama yang lain. Wa qala ba'duhum, dan juga sebagian ulama mengatakan yakunu su'alu lirruh dunal jasad. Pertanyaan itu pada ruhnya, bukan pada jasadnya. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama mengatakan yadkhulur ruhu fi jasadihi ila sadrihi. Ruh itu masuk ke tubuh orang tersebut hanya sampai sebatas dadanya, enggak sampai semua. Itu menurut sebagian ulama. Wa qala al-akharuna, dan juga ulama yang lain mengatakan yakunu baina jasadihi wa kafanihi. Ruh itu masuk berada di antara kafan dan jasadnya. Antara kafan dan jasadnya. Ini tentang perkhilafan ulama tentang terjadinya siksa kubur. Wa qala ba'duhum wa fi kulli dzalika, dan dalam semua itu, keterangan itu, qad ja'atil asar, datang kaul-kaul ulama. Wa sahihu, adapun pendapat yang sahih inda ahli ilmi, menurut ahli ilmu, ayyakirul abdu bi'adzabil qabri wa na'imihi. Ahli kubur itu, seorang hamba itu merasakan siksa kubur dan juga merasakan nikmat kubur. Wala yastaghilu bi kaifatihi, dan kita tidak. Wa sahih inda ahli ilmi ayyakirul abdu bi'adzabil qabri. Pendapat yang sahih adalah seorang hamba harus mengakui adanya siksa kubur, wa na'imihi, dan juga adanya nikmat kubur, akan tetapi wala yastaghilu bi kaifatihi, tidak perlu sibuk menanyakan bagaimana cara prosesi terjadinya siksa kubur. Yang wajib itu kita meyakini siksa kubur dan nikmat kubur itu ada, tidak perlu bertanya bagaimana nanti keadaan prosesi terjadinya siksa kubur tersebut. Soalnya beda pendapat dari banyak ulama ini. Penting yang wajib bagi kita adalah kita meyakini siksa kubur itu ada, kita tidak perlu menanyakan bagaimana prosesi siksa kubur tersebut. Itu urusan Allah. Tapi yang pasti siksa kubur itu ada, nikmat kubur juga ada. Su'ila Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu al-ruh hina takhruju minal jasad. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah ditanyakan tentang ruh ketika ruh itu telah keluar dari jasad. Aina tadhabu? Ruh itu kemana setelah dicabut dari jasad? Qala, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjawab, fi sab'ati mawadi. Ruh itu ada 9 tempat. Ketika ruh dicabut dari tubuh, kemana tempat ruh tersebut? Hal itu ditanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar menjawab ada 9 tempat dari ruh. Amma arwahul anbiya wal mursalin fa maqarruha jannatu adnin. Adapun tempat dari ruhnya para nabi dan para utusan, itu tempatnya berada pada surga Aden. Wa amma arwahul ulama, adapun ruhnya para ulama, fa maqarruha jannatul firdaus, maka tempat dari ruh para ulama itu ada pada surga Firdaus. Wa amma arwahus su'ada, adapun ruh dari orang-orang yang selamat, yang beruntung, orang mukmin yang beruntung,
famaqarruha jannatu 'iliyyin, maka tempat dari ruh itu adalah surga 'iliyyin. Wa ma arwahu syuhada, adapun ruh dari orang-orang yang meninggal syahid, fatatiru mithlat tuyuri fil jannah haitsu sya'at, maka ruh-ruh orang yang meninggal syahid itu mereka semua terbang seperti burung di dalam surga, bebas kemanapun ia terbang. Karena ruh para orang yang meninggal syahid itu seperti burung yang berterbangan di dalam surga, bebas kemanapun ia. Wa amma arwahul mu'minin al-mudznibin, adapun ruhnya orang mukmin yang berbuat dosa, fatakunu mu'allaqatan fil hawa la fil ardi wala fis sama ila yaumil qiyamah, maka ruh dari orang mukmin yang banyak berbuat dosa itu digantung di udara, tidak ada di bumi, tidak ada di atas langit, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ruhnya orang mukmin yang orang beriman tapi banyak dosa, itu ruhnya itu ada di antara langit dan bumi, tidak ada di langit, tidak ada di bumi sampai hari kiamat. Wa ma arwahu auladil mukminin, adapun ruh dari anak-anak kecil dari orang mukmin, anak yang meninggal belum baligh, fatakunu fi jabalin minal miski, maka ruh itu berada di sebuah gunung yang terbuat dari misik. Itu tempat dari ruh anak-anak orang mukmin. Wa amma arwahul kafirin, adapun ruh dari orang-orang kafir, fatakunu fi sijinin yu'adzabuna ma'asadihim ila yaumil qiyamah, maka ruh mereka semua berada di neraka sijin, yu'adzabuna ma'asadihim, yang mereka disiksa berserta jasadnya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini tentang tempat ruh-ruh dari orang-orang yang telah meninggal. Wa ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatu nafarin tusafihuhumul malaikatu yauma yakhrujuna min kuburihim, ada 3 kelompok manusia setelah nanti ia keluar dari kuburnya langsung disambut oleh para malaikat, disalami oleh para malaikat. Ada 3 kelompok manusia ketika dibangkitkan dari kubur langsung disambut oleh malaikat dan disalami oleh malaikat. Siapa mereka? Yang pertama asyuhada, orang-orang yang meninggal syahid. Berarti orang ini ditentukan sudah selamat. Soalnya ketika bangun dari kubur langsung disambut oleh para malaikat. Yang pertama orang-orang meninggal syahid. Yang kedua wal qaimuna syahri Ramadan, orang-orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan, sholat malam. Qaimun ini khusus pada orang-orang yang sholat malam di bulan Ramadan. Soalnya al-qaimun itu yang maksud adalah orang yang melakukan ibadah malam di bulan Ramadan. Orang salat tahajud, sholat witir. Dan yang ketiga waswaimuna yauma Arafah, orang yang melakukan puasa pada hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ada 3 kelompok manusia yang ketika dibangkitkan dari kubur langsung disambut oleh para malaikat. Yang pertama adalah orang yang meninggal syahid. Yang kedua orang-orang yang gemar melakukan ibadah malam, sholat malam di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah orang yang berpuasa di hari Arafah. Wa qad jaa fil khabar, dan sungguh datang dalam sebuah hadis, diriwayatkan dalam sebuah hadis, la yabla asyaratu nafarin, ada jasad dari orang yang meninggal, ada 10 jasad orang yang meninggal yang tubuhnya akan tetap utuh. Nah, kadang kan ada orang ketika dikubur setelah digali tetap utuh. Memang ada 10 kelompok manusia yang jasadnya utuh. Yang pertama an-nabiyyu, yang pertama adalah para nabi. Para nabi itu pasti utuh. Yang kedua wal ghazi, orang yang berperang yang meninggal dalam syahid, itu pasti utuh. Pasti utuh tubuhnya, meskipun beratus-ratus tahun meninggal tetap utuh. Itu ada jaminan. Wal alimuh, yang ketiga adalah orang alim. Orang alim tapi yang mengamalkan ilmunya, bukan hanya alim saja. Al alim amilah bi ilmihi, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Apa yang ia ketahui ia lakukan, ia laksanakan. Itu nama al alim. Kalau alimun soalnya ini pakai al, berarti al itu al takrif. Al takrif itu memang memberi pengertian bahwa
Al-alim adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Itu pasti apa? Utuh. Wasyahid, dan orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Wahafizul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Orang yang hafal Quran itu akan utuh, tidak akan dimakan ulat jasadnya. Yang ketiga, wal muadzinu, orang yang istiqomah menjadi muadzin. Itu keberuntungan. Orang istiqomah menjadi muadzin, terus asalkan ikhlas, ia akan utuh. Itu sudah ditentukan. Wal mar'atu idza matat fi nifasiha, dan orang yang meninggal ketika meninggal dalam keadaan nifas, setelah melahirkan. Apalagi waktu melahirkan, meskipun ia gemar bermaksiat, tapi ketika meninggalnya ketika melahirkan, maka tubuhnya akan utuh, tidak akan dimakan ulat. Dalam masa nifas, belum selesai nifas meninggal. Terus wa man qutila madluman, dan berikutnya adalah orang yang meninggal dalam keadaan terzalimi, teraniaya. Contoh, ia tidak salah, moro-moro dibunuh oleh orang lain, atau difitnah orang lain sehingga ia dibunuh. Pokoknya meninggal dalam keadaan terzalimi, itu utuh. Wa man mata yaumal jum'ah wa lailataha, dan orang yang meninggal pada hari Jumat dan malam Jumat, itu meninggal tubuhnya utuh. Batasan Jumat itu kadang ini ada batasan. Yang dinamakan Jumat itu dinamakan oleh Jumat ketika sudah masuk waktu maghrib. Kalau masih asar malam Jumat, belum masuk malam Jumat itu. Soalnya kadang pemahaman orang kalau yang dimaksud malam Jumat itu kalau sudah asar itu masuk malam Jumat. Karena perubahan waktu kalau di Hijriah itu waktu maghrib. Yang dimaksud malam Jumat itu selama setelah sholat maghrib sampai subuh. Yang dimaksud hari Jumat sebelum terbenam matahari hari Jumat, itu masih hari Jumat. Hari Jumat tapi belum terbenam matahari, itu terhitung Jumat. Makanya sangat beruntung orang yang meninggal dalam hari Jumat dan malam Jumat. Meskipun ia orang yang banyak dosa, tapi kalau meninggalnya di hari Jumat itu keistimewaan hari. Tapi urusan nanti di akhirat ya tetap dihitung perbuatan amalnya. Tapi di alam kubur, di samping itu, di alam kubur ia mendapat selamat dari siksa kubur dan tubuhnya utuh. Selamat dari siksa kubur dan tubuhnya utuh. Lo kira ancur nih. Itu buktikan kalau memang ada orang meninggal Jumat atau hari Jumat, malam Jumat itu pasti utuh. Itu keistimewaan dari hari.